Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan saya banggakan Mbak Deliana lengkapnya. Beliau ini gigihnya luar biasa, mulai dari atlet, pelatih, pengprov, dan sekarang menjadi salah satu wakil ketua umum PBIPSI. Dan jadi saya haru dan bangga atas kehadiran Mbak Del pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk PSHT di Sumatera Utara. Yang saya muliakan Ketua IPSI Kota Medan, Binjai dan Simalungun. Yang saya banggakan Kang Mas Bambang Kartono. Beliau ini pelatih saya ketika saya masih di Jogja, dan dari beliaulah saya banyak mengenal tentang PSHT. Terima kasih atas didikannya sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Dan Mbak Yu, ini ada istrinya Mas Bambang Kartono yang selalu teguh mendampingi. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan beliau berdua ini senantiasa sehat dan terus bisa membimbing kami semua, baik di Indonesia khususnya di Sumatera Utara ini. Mas Agus Susilo, Mas Sarwoko dan seluruh jajaran Pengprov PSHT Sumatera Utara, para warga senior, para orang tua, para pelatih, adik-adik yang saya banggakan. Kegiatan Sura seperti yang kita lakukan ini merupakan tradisi yang diperkenalkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram tahun 1613 sampai 1645. Suran diambil kata dari Asyura, artinya musyawarah. Jadi bulan Syuro ini adalah bulan permusyawaratan bagi kita semua. Karena itu di depan adik-adik, di depan ini ada berbagai macam tumpeng dan sebagainya. Ini bagian dari nilai-nilai kesepakatan yang diperkenalkan oleh Sultan Agung agar seluruh komponen masyarakat dari berbagai agama, dari berbagai suku, dari berbagai kepercayaan bisa melakukan kegiatan ritual bersama. Nah, dan itu kita jaga sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini kita bisa merekatkan ikatan persaudaraan kita dengan mengedepankan musyawarah agar keberadaan kita bisa memberi manfaat bagi kehidupan keseharian kita, baik bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita. Alhamdulillah 100 tahun yang lalu Ki Hajar Harjoutama merintis persaudaraan ini yang intinya satu, untuk menegakkan keadilan. Karena ketika beliau lahir tahun 1890, menginjak remaja beliau mulai bekerja sebagai guru, pindah sebagai
pegawai di PJKA melihat ada ketidakadilan, dan karena itulah beliau berjuang sampai pada akhirnya pada tanggal 1 September 1922 beliau mengumpulkan para kadang SH muda dan para pemuda di Madiun dan sekitarnya. Untuk apa? Untuk mengasah bela diri. Kenapa kita harus latihan bela diri? Satu, agar kita bisa hidup dengan selamat, terhormat, dan bahagia. Oleh karena itu, beliau mengajarkan kepada kita semua agar kita ini bisa memaksimalkan potensi yang Allah amanahkan kepada kita, baik yang berupa energi fisik, energi nalar, energi rasa, energi persaudaraan, dan energi keyakinan untuk kita manfaatkan agar kita menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bersatu, bangsa yang berdaulat, dan bangsa yang adil makmur. Itulah yang beliau perjuangkan, sehingga pada tahun 50 beliau ditetapkan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali kepada para kadang semua, sebelum beliau berpulang, tepatnya pada tahun 1948, beliau mengumpulkan para muridnya dan memberi 3 pesan. Satu, kumpulkan saudara-saudara seperjuangan, saudara-saudara tunggal kecer, untuk membentuk organisasi yang kuat. Untuk apa organisasi yang kuat? Untuk meneruskan ajaran setia hati. Nah, oleh karena itu pada tahun 51 kita mempunyai anggaran dasar yang pertama, sampai terus kita perbaharui yang terakhir tahun 2021. Apa ajaran yang penting untuk kita teruskan? Tidak lain adalah spirit persaudaraan di antara kita. Siapapun yang pernah dikecer sebagai warga SHT, selamanya sampai meninggal adalah saudara kita. Jadi tidak ada lagi istilah mantan saudara atau bukan saudara lagi. Siapapun yang pernah dikecer adalah saudara sampai akhir hayat. Nah, yang ketiga, saya ingin pesan kepada saudara-saudara yang akan diwisuda atau disahkan pada malam hari ini. Setelah sekian lama adik-adik berlatih, maka setelah dikecer untuk tetap berlatih. Latihannya sekarang adalah melatih atau menjadi asisten pelatih bagi kakak-kakak. Untuk apa? Untuk melatih diri. Karena sebetulnya kita melatih itu tidak lain adalah melatih diri kita agar bisa ketemu ilmunya Esa. Jadi kita hanya akan ketemu ilmunya setia hati kalau kita aktif melatih. Jadi sekali lagi saya mengharapkan adik-adik terus berlatih, karena SH ini adalah media pendidikan tiada henti. Jadi tempat belajar terus menerus sampai akhir hayat. Nah, untuk itu mari kita manfaatkan organisasi kita ini, satu sebagai ikatan antar warga, yang kedua sebagai pembawa
dan pemancar cita. Jangan sampai dengan adanya organisasi kita ini malah rebutan hak untuk berkuasa dan lain-lain, maka kegaduhan yang terjadi di PSHT seperti yang beredar di media sosial ini bagian dari proses pendewasaan kita di dalam mengemban amanah organisasi. Mudah-mudahan dengan berkembangnya media sosial yang isinya nggak karu-karuan, itu merupakan pelajaran yang penting bagi kita semua untuk menguji seberapa jauh kekuatan ikatan persaudaraan kita. Kami sangat mengharapkan adik-adik yang kumpul di ruangan ini jangan pernah berpikiran orang-orang yang tidak sepaham dengan kita itu bukan saudara kita. Mereka adalah saudara kita, mereka harus kita ajak untuk rukun kembali seperti yang disampaikan Mbak Del tadi, agar SHT ke depan bisa mewujudkan tujuannya, yaitu memberi manfaat bagi kehidupan, yang di dalam bahasa ADART-nya ikut memayu hayuning bawono. Artinya kita semua berkewajiban untuk memberi manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi bangsa dan negara kita. Itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi Mbak Del, terima kasih. Teman-teman dari IPSI Medan, Binjai dan Simalungun, para orang tua yang telah memberi kepercayaan kepada PSHT untuk mendidik putra-putri Bapak. Mudah-mudahan putri Bapak menjadi warga yang baik, yang bisa memberi manfaat bagi kehidupan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.